Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita podcast lagi ya. Podcast yang kedua kalinya ini diulang lagi nih. Tadi ada sedikit gangguan. Aduh, masalahnya berat. Nanti gangguannya kita jelasin nanti setelah mulai ke poin itu, nanti kita jelaskan gangguannya. Panjang lebar aja tadi ya. Tadi gue udah ngomong panjang lebar, tau-taunya dikacen gigatin. Gue jadi bingung gue harus ngomong apa gitu. Gue lupa gitu. Cukup. Jadi kita bakalan podcast perjalanan saya sama Mas Radit semalam. Kita persingkat. Jadi di part 1 saya sama Mas Radit itu masuk ke Asrama tuanya. Asrama tua itu di daerah mana Mas Radit? Jalan Raya Narogong. Jalan Raya Narogong. Dan gosipnya itu kan di sana menurut warga sekitar sering terjadi penampakan, sering terjadi. Sering gangguin orang nih. Ya. Yang kita tahu dari narasumber ya. Ya mungkin sebenarnya sih itu karena halu mereka aja ya. Kalau saya sih halu mereka aja terlalu tinggi gitu. Sebenarnya sih nggak seperti itu juga. Karena mereka juga tahu batasan, mereka juga tahu aturan. Oke, silakan Mas Radit dijelaskan di part 1 kita. Oke. Jadi pengalaman gue ya, mungkin disebutnya pengalaman pertama gue gitu ya untuk penelusuran kedua. Jadi gue awal masuk ya, gue seperti biasa lah, gue YouTube kan gue sambutan kayak itu biasa kan, sambutan, ucap salam tempat ya kan. Gue masuk kendala dulu bentar, ada yang klakson mobil tirit. Oh iya. Gua jawab, yo, gua kira siapa orang di situ, taunya polisi bro. Aduh, untuk gua pakai masker coy, kalau kagak kena rapid test aing. Patroli. Iya patroli, iya itulah dia patroli kan. Ya, untuk eksistensinya yang didapatkan di sana itu apa ya untuk Mas Radit? Masih Mas Radit ya, Mas Agi sabar dulu ya. Lu sabar dulu. Yang gua datang dan awalan itu tekanan dari si asrama tua ini. Jadi seolah-olah gue pengen masuk gak bisa. Udah gue sakit. Udah gitu panas. Hawa panas. Padahal itu tempat luas ya. Namanya tempat luas dan mungkin banyak semak-semak juga. Mungkin banyak udara dingin. Tapi ini seolah-olah kayak gue lagi di sini gitu. Lagi di tempat kedap gitu, kedap suara lah pokoknya, di ruangan. Pokoknya pengap banget di situ. Ya gue masuk ke dalam, gue berbicara seperti biasanya. Terus Mas Bro ini nanya-nanya ya kan, gue jawab juga. Nah pas ketika di menit 4 berapa sih tadi? Enggak, kita pas penemuan kita masuk ke dalam ruangan. Iya. Apa aja yang ditemukannya itu sama? Kalau yang di ruangan, itu kayak sebuah kain. Ada kain yang udah kebakar, kain lap. Nah kan Mas Bro ini ngasih tahu, di itu ada apaan? Gue cek dah. Gue cek dong. Gue juga penasaran kan. Gue sebagai orang normal gue penasaran banget. Gue buka truk, isinya botol minyak yang cebanan, yang biasa di tukang-tukang tuh, yang tau gak lu? Yang kayak ada malaikat subuh, minyak wangi buat sholat. Nah tapi anehnya isinya ada bacaan, cuman kertas, udah ngelebur jadi nggak jelas. Ada tulisan kayak Arab gitu dikit lah. Oke, terus yang kepojokannya itu. Yang kepojokannya itu, wah itu parah sih. Lu pernah lihat TV gak berita yang orang-orang kalau ngisep sabu tuh yang pakai botol terus dipakai sedotan kecil terus dibakar. Nah kayak gitu. Tuh kan gue gak berani megang dong. Ya gue pakai kayu lah, gue lihat, wah kata gue parah banget di sini nih, jadi tempat yang beginian gitu buat orang-orang yang melakukan hal yang aneh gitu menurut gue, yang nggak harus dilakukan. Oke, cukup dari Mas Radit. Kita meminta pendapat Mas Agi dari salah satu ahli teropong ya gitu, teropong. Iya. Karuhun kita ini, Saya ahli ngopi guys. Saya ahli ngopi, saya ahli ngerokok, yang lain saya nggak bisa. Jadi Mas Agi, untuk penemuan yang Mas Radit temukan itu kira-kira menurut Mas Agi apa ya?
penjelasannya ya. Iya, yang kasih penjelasan itu apa, alat apa, untuk apa. Penjelasannya sih cuman terdapat kain ya, kain itu kan kayak namanya kain makanya dapat Iya, jelas kan gitu. Bebas kain ya, lap. untuk Yang di video kita itu yang Untuk sama. minyak ya maksudnya, apalagi kan minyak ditutupi dengan kain dibakar, itu termasuk bisa jadi walau alam, bisa jadi ilmu yang ingin dibuang oleh diri Si pelaku. si pelaku atau seperti apa, karena minyak ini jadi dia intinya dia mahar di orang lain dengan ketertarikan dianya, seolah-olah si minyak ini tuh bisa mendapatkan jodoh apa, Oh mendapatkan iya, wanita gitu. kayak pelet gitu ya mas. Nah, Kayak itu. pelet. Harusnya kan yang namanya kita minta kan harus kepada Gusti Allah. Ya, yang maha kuasa. Walaupun, Mutlak. nah itu walaupun hanya dengan doanya, Iya, tinggal usahanya. iya tinggal usaha. Karena nggak ada keberkahan yang namanya bersekutu dengan makhluk. Nah Gitu itu, ya. jadi di situ dia kayak merasa, oh ini enggak apa namanya, kayak nggak ampuh gitu kan. Hmm. Hampir ini yang tadi ini hampir 3 mingguan dia pakai. Dia salaman sama wanita itu nggak ampuh sama sekali, Nggak ngepek gitu ya. nggak ngepek sama sekali, dan Kebanyakan cokil. dan yang kedua itu setiap malam kalau dia nggak onani dia nggak bakal bisa tidur. Ih, anjir. Ih, ngeri juga lu kalau tiap hari onani mah tuh. Serem juga ya. Insyaallah. Jadi bawaannya tuh gelisah karena apa, karena yang dimahar itu Heeh. satu nih, mohon maaf ya, saya juga awam gitu kan, sama-sama awam gitu kan. Jadi untuk yang awam nih, apabila ada yang menawarkan sesuatu dengan iming-iming bisa bisa mendatangkan ini, bisa membawakan ini, Nah, itu saya 100% bilang bohong gitu. Karena ya pintalah satu hanya kepada Gusti Allah. Iya, malah itu mah merusak ya. Merusak kehidupan kita gitu. Karena Anda satu juga maksudnya hanya melihat minyaknya sama bacaannya tapi nggak ngeliat makhluknya. Iya. Emang ngeliat minyaknya bagus, bacaannya bagus, cuman makhluknya Makhluknya. itu. Jadi jangan lihat backdoor belakangnya tuh bagus, cuman lu nggak tahu dalaman itu kayak gimana. Nah, itu Gitu. bro. Apa bisa merusak badan lu gitu kan. Nah, itu, bro. sedikit banyaknya mungkin ya, ya mungkin pelajaran saya atau yang saya dengar ya, banyak yang saya dengar, doa aja bisa Nah. menjadi suatu penyakit. Oh iya. Tuh. Kemudian ayat aja bisa menjadi suatu alat ritual gitu, alat betul. santet atau apa gimana pun. Jadi intinya mah kembali ke niatan seseorang itu sendiri. Cuman balik lagi kepada diri kita sendiri. Saya sih ya, untuk saya pribadi ya, tolong untuk tempat-tempat seperti itu jangan pernah kalian salah gunakan. Betul. Jangan pernah kalian salah artikan. Karena keberadaan mereka pun ketika kalian selalu meyakini, kalian selalu A B. Nah, mereka akan semakin menjadi, karena tanpa kalian sadari kalimat-kalimat kalian, pemikiran-pemikiran kalian itu menjadi salah satu tenaga untuk mereka. Power untuk mereka. Kira-kira seperti itu ya Mas Agi. Betul. Jadi ya mudah-mudahan aja kita doakan untuk yang membuang itu tobat dari Amin. segala hal yang dia lakukan. Iya. Amin. Ya, kita Iya, doakan untuk ke semua ya, terutama yang sahibul wilayah yang di sana, terutama yang botol itu pun kita temukan, baik ada makhluk apapun yang di botol itu, ya kita doakan saja semoga Allah berikan rahmat, hidayah beserta inayahnya gitu. Karena apapun yang dia lakukan itu ada batasannya, salah. Mudah-mudahan ya beliau juga sadar. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan makhluknya ya, Bisa. karena itu pun bawaan dari manusia itu sendiri Manusia gitu. sendiri. Kita nggak bisa menyalahkan dari makhluknya. Karena kan ada rasa keinginan. Iya, Keinginan. itu dia. Jadi sebenarnya mah dampak efek negatif yang sering dilakukan kita oleh karena apa sih, disebabkan karena ini, karena itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya ulah kita sendiri, dasarnya kita sendiri itu. Tergantung kita membawanya itu seperti apa. Oke. Next, terima kasih untuk Mas Agi informasi sementara. Mas Robi, Mas Radit. Mas Radit, lu lupa mulu, lu mah males banget dah. Sorry, terlalu cinta kayaknya. Minum. Jadi next ke part kedua, kita kan naik ke atas tangga itu, ya kan, naik ke atas tangga.
Saya akan bertanya kepada Mas Radit terlebih dahulu. Sensasi apakah yang Mas Radit rasakan di atas tangga? Sensasi ya? Sensasinya itu ya pasti takut sih. Kalau dibilang takut ya pasti takut. Rada-rada ngeri soalnya si tangga ini dalam kondisi tangganya ini juga besinya udah rapuh lah. Udah berkarat juga gitu. Awal gua naik tangga itu tak awalnya beda sama yang di bawah. Kalau yang di atas ya mungkin dingin tapi dingin menusuk. Kalau yang di bawah kan panas menusuk, tapi kalau yang di atas dingin menusuk. Nah, pas ke atas jalan ke ruangan dan Mas Bro ini juga naik tangga. Selang menit keberapa sih yang itu yang ada yang di kamera itu penampakan ini. Oke, yang pas di ruangan itu kan saya mengarah ke satu jendela yang di lantai 2 ya, jendela di lantai 2. Saya sih kayak ada yang ngintip gitu, Nah, saya refleks nengok gitu. Aku kaget dong, karena aku ada yang ngintip. Kok ada yang ngintip gitu kayaknya gitu. Aku kan nggak tahu gitu. Kalau aku harus lari. Gue juga sebenarnya gue pengen lari loh itu. Seandainya kata ini pun ya capcus lompat kayaknya itu dari lantai 2 gitu. Gerbuk gue. Cuma kacau sih. Ya gue kayak tadi juga pengen nelusurin lah yang di tingkat 2 ini, pengen nelusurin tempat-tempatnya gitu. Cuman nggak mungkin kan, takutnya si asbes ini jebol atau gimana, gue ngerti. Oke, cukup dari Mas Radit. Sekarang dari Mas Agi untuk gambaran. Saya pas lagi refleks nengok itu, kira gambaran menurut Mas Agi itu apa sih? Gambar soalnya ada ya sebenarnya banyak, ada juga kayak yang nenek-nenek. Ada satu lagi nih yang maksudnya yang belum sempat diucap, ada di situ mayat yang dibuang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena entah ini jadi entah karena dulunya dia ada masalah di mana, di kampung mana gitu, dibuang yang situ. Ya mungkin digugin apa gimana, dia meninggal di situ. Cuma saya nggak tahu namanya. Badannya gede, tapi wujud manusia tuh. Itu ada mungkin itu mungkin yang yang ngintip di jendela di lantai atas 2 itu ya, lantai 2 ya. Terus kalau yang misalkan yang gua tunjukin video yang Mas Bro ini center ke bawah itu, apa yang putih-putih itu bukan center ya hitungannya ya kan? itu jadi ada suatu tembok yang divisualisasikan oleh satu sosok nih, sosok wanita yang wujudnya kadang jadi kayak orang tua sih, nenek lah bisa disebutkan nenek. Jadi dia memanipulasi mata kita, jadi mengenai itu tembok gitu kan. Tapi di kamera nyatanya kan kayak Cuma kalau persepsi gua pas gua ngeliat video ini kan yang gua semalam kan, ya gua berpikirannya kok ada poci gitu. Gua kayak seolah ngeliat bener kayak poci kayak gini nih gitu nama. Kalau poci dia belasannya dekat lapangan ya. Poci dekat lapangannya ya. Itu kebanyakan bocil sama ini sih tadi tuh, banyak yang meninggal ini sama nenek-nenek doang. Oke, jadi kalau untuk yang nenek-nenek itu pas kita di atas di lantai, pas saya di lantai 2 menyorot ke bawah ya, menyorot ke bawah ke pos itu. Di pos di situ. Situ banget karena dia ya pokoknya mungkin orang situ tahu lah kalau subuh-subuh ada suara orang nyapu gitu ya. Itu dia. Cuman mungkin yang datangnya Radi gitu ya, jadi dia menyerupai wanita cantik. Oh begitu, beda lagi. Kok gitu sih? Kayaknya Mas. Gue mah serba salah gitu. Oke. Di berikutnya, kebetulan di part 3-nya mungkin ya. Di next berikutnya itu saya kan kita kayak ngobrol lah sama warga, sama warga sekitar yang rumahnya nggak jauh dari situ. Dan saya banyak ditanya-tanya, kemudian kita coba minimalisasi ini sosok perempuan ya, sosok gadis. Yang saya sih sebenarnya ngerasa kayak ada yang colek, saya penasaran gitu. Terus sebenarnya saya pribadi mendengar kayak suara orang tertawa, tapi saya nggak mau ngomong karena takut. Saya kan pengalaman baru ya, jadi saya masih takut gitu. Saya auto lari gitu kan. Auto lari udah. Ya ada suara tertawa untuk saya pribadi. Jadi saya menegaskan ke
Mas Radit untuk bersedia memediumisasi ketika pas ada orang ya, ada Iya, warga. iya. Jadi biar nggak kabur gitu. Tapi sebenarnya gue kagak mau, asli lu, gue dipaksa sama dia karena konten doang gue. Jadi menurut Mas Agi sendiri itu sosok seperti apa sih Mas Agi yang dimediumisasi itu? Tiga perempuan, enggak kembar sih, 3 perempuan yang satu wujudnya tuh sama semua. Oh, yang dimediumisasi gitu. sama Mas Agi itu, yang Mas Radit itu Radit. ternyata Hmm. ada 3 sosoknya gitu, Ada 3 wanita sosoknya. sama semua. Sama semua. Terkadang dia kalau ada orang yang lewat itu ya nakut-nakutin, contohnya menakut-nakuti lah. Oh, Dia tertawa sebelah sini, ntar orangnya kencang ngebut, di depan ada lagi, di depan ada lagi gitu. Jadi emang namanya jin dia bisa berpindah tempat ya. berpindah tempat. Berpindah Cuman tempat. dia ada 3 titik. Oh, emang ada 3 ya, ada 3 3. titik gitu. Jadi enggak cuma oh ini satu logo di sini, enggak, itu ada 3 gitu. Dan yang masuk ke Radin nih energinya masih, kalau kata kita masih 11 ini. Ya, masih setengah ya. Masih setengah, jadi enggak full banget. Jadi masih terkontrol ya. Masih terkontrol. Oke, jadi untuk ininya gambaran apa sih dari segi kostum ya atau pakaiannya Dede Ences yang itu Jadi, menurut Mas Radit itu seperti apa Mas Radit? Karena kan rambutnya panjang ya gitu kayaknya. Kebaya gitu. Pakai Pakai baju kebaya juga, ya benar, tapi warna merah lah. Pakai kebaya, ini merah, ini batik coklat. Rambut panjang, cakep ya. Iya, iya. Cuman gak tau dari pandangan Bang Agi. Dari sesepuh kita, dari Bang sesepuh Agi, kita. Iya, Bang Agi gimana Bang Agi? Dari sesepuh kita menurut pandangan dari Bang sesepuh Radit. kita bagaimana? Ya. Emang merah, semua merah. Oh, warnanya merah. Nah, cuman saya nggak terlalu fokus ke celana sih, saya Hmm. nggak terlalu tertarik sama celananya gitu. Iya. Jadi aduh gitu. Jadi kalau untuk segi versi kehidupan, apakah sebelumnya pernah memiliki kehidupan? Enggak, dia emang udah diutus. Oh, memang sejenis jin ya gitu. Emang udah diutuskan untuk ya menggoda iman kita. Iya. Kan saya juga lucu sebenarnya sih ketika pas di mediumisasi dia mau ikut sama saya kan gitu. Kalau untuk saya pribadi sih welcome aja gitu. Yang penting dia seorang muslim gitu. Yang penting dia seorang muslim. Perkara benar atau enggaknya, bohong atau enggaknya itu urusan dia sama Allah. Kalau saya selaku makhluk yang bodoh, jadi ya saya hanya bisa mempercayai gitu aja, hanya mempercayai. Perkara dia benar atau enggaknya, kalimat dia ya kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar-benar. Jadi dia mau ikut sama saya itu sebenarnya bisa ikut apa enggak sih Kang? Ya namanya ikut sih, dia nggak bisa ikut sih, Mm-mm. karena udah ada terikatan. Oh, keterikatan sama Ikatan, sama gitu. satu gegedugnya gegedug. Hari gedung tuh apa nih gedung? Gegedug itu ketua. Oh, ketuanya. Sohibul wilayah lah, sohibul wilayah. Ibu wilayah. Jadi dia diikat di situ, jadi dia nggak bisa kemana-mana, cukup di situ. Itu kalau diikat pakai apaan itu ikatannya? Tambang, Oh, pakai tambang, kejam amat. pakai rantai. Jadi nggak bisa ya, soalnya saya juga sebenarnya takut sih kalau misalkan dia ikut juga saya juga takut. Saya juga sebenarnya. takut di sini. Saya juga nggak mau itu sebenarnya. Apalagi di atas lah. Combo yang dimasukin mah. Nangkring ya. Oke, cukup segitu aja penjelasannya ya dari review kami. Untuk saya pribadi ya pengalaman saya pribadi untuk menambah keyakinan saya juga sama Allah Subhanahu wa taala Iya. bahwasanya hal-hal yang gaib itu ada tetapi tidak bisa kita, bukan hal untuk yang kita takuti lah ya, bukan untuk hal yang kita takuti, hanya untuk kita ambilkan apa sih bahan pelajaran aja, jadi bahan Pelajaran menjadikan iman kita tuh lebih kuat. insya Allah, amin mudah-mudahan. Jadi dukung terus channel kami ASP Hit gitu ya. Jangan lupa di subscribe lo, jangan Iya. play lo sama orang lo subscribe. Masa kita kagak. Jangan didengar itu. Lonceng juga. Namanya Fitri. Kasih komen. Rohman. Namanya Siti, kesebutkan tadi Fitrinya. Namanya Siti. Oke. Nafsikum binafsikum ya taqwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.